Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama selaku langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, diantaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Allah Maha Penyayang yang kasih sayangnya tak pernah berkurang, walaupun hambanya yang tak pernah sembahyang. Allah Maha Pengasih yang kasihnya tiada pilih kasih, biarpun hambanya yang tak pernah berterima kasih. Selawat bermahkota salam, marilah sama-sama kita hanturkan kepada pemuda padang pasir, pemimpin padang Sahara, yang rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, demi mempertegakkan kalimatul haq, yakni La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau tak lain dan tak bukan adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada al dan sahabat beliau sekalian. Tak lupa pula penghormatan saya kepada pimpinan Al-Alif Malikus Saleh, yaitu Tengku Zulkifli beserta keluarga beliau. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada seluruh santriwan dan santriwati yang masih bernaung di Balai Al-Alif Malikus Saleh ini. Baiklah, untuk tidak mempersingkat waktu, izinkan saya untuk membawakan pidato singkat yang bertema kematian. Ingatlah saudara-saudara, apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran, surat Al-An'am ayat 32. Wa mal hayatad dunya illa la'ib walahu walad daral akhiratu khairul lil ladzina yattaquna afala ta'qilun, yang artinya, dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senang gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ketika kita memperhatikan realita kehidupan di sekitar kita, tentu kita akan menemukan berbagai macam perkara. Di antaranya adalah kenikmatan dan kesenangan duniawi yang hanya bersifat sementara dan senda gurau belaka, yang banyak mengakibatkan seorang lalai akan Tuhan yang Maha Agung. Mereka hanyut dalam kesenangan dunia yang semu. Sementara mereka lupa akan Tuhannya, karena mereka hanya berlomba dalam hal keindahan dunia saja untuk mencapai apa yang dikehendakinya. Mereka tidak mempedulikan antara yang hak dan yang batil, antara halal dan haram. Mereka melupakan kematian yang pasti akan terjadi. Mereka terus-menerus melakukan kerusakan tanpa mau berpikir terhadap sesuatu yang pasti akan datang, yang terus mengintainya dan hendak menjemputnya, yaitu kematian. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, banyak orang beranggapan bahwa ia akan hidup terus dan dapat menikmati dunia selamanya. Padahal sesungguhnya kematian tidak akan melalaikan manusia, walaupun seorang memiliki harta yang melimpah, bangunan kokoh dan megah, itu semua hanyalah sebagai ujian bagi mereka. Di samping itu, setiap orang pasti akan merasakan kematian, yang mana akan mengakhiri semua urusan duniawi dan bekerja rutinitas setiap hari. Kematian akan mendatangi setiap orang tanpa memberitahu sebelumnya. Kematian adalah ibarat sebuah gelas yang berisi minuman, yang setiap orang pasti akan menunggunya. Seorang penyair berkata, "Wa man lam yamut rizatan yamut harama, wal mautu ka'aswan nasuzaiku." Artinya, siapa
tidak mati waktu mudanya, pasti mati masa tuanya. Kematian adalah ibarat gelas dan setiap orang merasakannya. Dari sini hendaklah kita memaafkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal saleh sebelum ajal datang menjemput. Dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa yang kita lakukan. Bukankah kematian datang tanpa memberitahu? Sungguh wahai saudaraku, bahwa setiap manusia ketika datang kematian tidak ada tempat untuk berlari, untuk menghindar dan bersembunyi. Karena itu saudara-saudari sekalian, bahwa apa saja yang kita perbuat, kita adalah lemah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan dari manapun yang bisa mencegah datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya bagi kita semua. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang kematian dan minta pertolongan kepadanya dari segala siksa yang menimpa kita di alam kubur. Karena siksa kubur tidak bisa dibayangkan pedihnya. Tidak ada siksa dunia yang menyamai pedihnya siksa kubur. Orang yang disiksa di dalam kubur adalah orang yang sewaktu hidupnya hanya dihiasi dosa dan permusuhan, tidak menghiasi hidupnya dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran. Saudara dan saudari sekalian yang dirahmati Allah, kiranya cukup sekian saja apa yang dapat saya sampaikan di hadapan santriwan dan santriwati sekalian. Mudah-mudahan dapat diambil manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terakhir